Oke, di sini bagaimanakah kita mengetahui bahwa kita itu investor konservatif, investor moderat, atau investor agresif di reksadana bibit ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Mulyana Herlambang. Channel yang memberikan berbagai informasi yang insya Allah bermanfaat buat teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang reksadana bibit. Adapun yang saya bahas yaitu tentang tipe-tipe investor yang ada di reksadana bibit ini. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman, ini profil saya, Mulyana Herlambang. Saya itu tergolong ke investor moderat. Nah, apa itu investor moderat? Kita klik saja di sini, teman-teman. Oke, di sini bisa kita baca ya. Oke, di sini profil risiko investor moderat. Tipe investor yang mempunyai toleransi terhadap risiko yang tidak terlalu tinggi, di mana kamu mengharapkan return di atas suku bunga deposito dengan fluktuasi nilai pasar yang moderat. Nah, di sini bisa kita lihat ya, teman-teman. Untuk investor moderat itu, dia itu cenderung ke obligasi ya, teman-teman. Di sini bisa kita baca, ini pasar uang 10%, obligasi 53%, dan saham 37%. Jadi, untuk tipe yang investor moderat, disarankan oleh Robo, nah itu kita disuruh untuk membeli yang obligasi yang lebih banyak, teman-teman, ketimbang yang pasar uang dan saham. Oke, di sini bagaimanakah cara kita untuk mengetahui bahwa kita itu investor moderat atau jenis investor yang lain? Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman, ini 6/10. Nah, kita coba kurangi ini ya, menjadi 1. Nah, di sini ada investor konservatif. Tipe investor mempunyai toleransi terhadap risiko yang cenderung rendah, di mana kamu mengharapkan return yang minimal setara dengan suku bunga dan deposito dengan fluktuasi nilai pasar yang minimal. Nah, untuk tipe investor konservatif ini, dia itu lebih ke pasar uang, teman-teman. Lebih besarnya ke pasar uang, yaitu 70%, kemudian obligasi 20%, dan saham 10%. Nah, coba kita tambahkan ini. Nah, di sini berbeda-beda, teman-teman, untuk investor konservatif ini, yaitu dari 1 sampai ke 4 ya. Untuk investor konservatif itu yaitu dari 1 ke 4, kemudian yang 4,5 yaitu investor moderat. Nah, saya itu tergolong ke investor moderat, teman-teman, yaitu di posisi ke 6, 6/10. Nah, nanti kita cari tahu apakah kita itu tergolong ke investor moderat atau investor konservatif. Nah, ini kita ubah lagi. Oke, jadi di sini untuk investor moderat itu dari 4,5 sampai dengan 7 ya. Kemudian untuk 7,5 sampai 10 itu yaitu investor agresif. Nah, untuk investor agresif ini yaitu tipe investor yang mempunyai toleransi terhadap risiko yang cenderung tinggi, di mana kamu dapat menerima fluktuasi pasar yang tinggi mencapai return tertinggi. Nah, di sini untuk investor agresif ini dia itu lebih ke condong ke saham, teman-teman. Lebih besarnya ke saham ketimbang ke pasar uang maupun obligasi. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan untuk investor konservatif dia itu cenderung ke pasar uang lebih besarnya. Kemudian untuk investor moderat itu cenderung ke obligasi. Kemudian untuk investor agresif dia itu cenderung ke saham, teman-teman. Oke, di sini bagaimanakah kita mengetahui bahwa kita itu investor konservatif, investor moderat, atau investor agresif di reksadana bibit ini? Nah, untuk mengetahuinya kita bisa masuk di simpan hasil ini. Kemudian kita pilih di sini, teman-teman, kita geser ke bawah. Di sini ada rekomendasi Robo kamu. Langsung beli 3 reksadana sesuai dengan profil resikomu. Nah, di sini kita ubah profil resiko kita. Kita klik di sini ubah. Nah, di sini saya itu ke portofolio moderat ya, atau investor moderat. Nah, di sini saya akan bahas yaitu kenapa saya itu tergolong ke investor moderat.
kita bisa klik di sini teman-teman, ulangi pertanyaan. Nah, di sini kita menjawab beberapa pertanyaan, kita jawab saja teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita disuruh untuk mengisi kapan ulang tahun kamu, kita isikan saja ya. Tanggal 14 bulan Juli 1999. Oke. Kemudian kita next. Nah, di sini ada 6 pertanyaan ya, teman-teman. Kita jawab saja pertanyaan ini untuk menentukan kita itu termasuk tipe investor yang apa. Oke, di sini apakah kamu sudah menikah dan memiliki tanggungan keluarga? Belum, masih single ya. Kemudian next. Berapa pendapatan bulanmu dalam rumah tangga kamu? Nah, di sini kita buat yaitu 3 juta saja ya. Kemudian next. Berapa nilai total kekayaan kamu? Nah, di sini dapat berupa kas, deposito, properti, emas, saham, atau reksadana. Di sini kita buat saja teman-teman 15 juta contohnya ya. Kemudian next. Dalam berinvestasi, apa yang lebih kamu utamakan? Nah, di sini maksimalkan keuntungan, menghindari kerugian, keduanya sangat penting. Di sini keduanya sangat penting ya. Next. Nah, ini pertanyaan terakhir. Pasar keuangan seringkali naik turun. Jika nilai investasi kamu turun 15% dalam sebulan dengan keadaan pasar yang tidak menentu, apa yang akan kamu lakukan? Nah, di sini ketika kita itu investasi dan itu turun 15%, apa yang akan kita lakukan yaitu jual semua, jual sebagian, simpan semua, atau beli lagi. Kelakuan kamu di saat kondisi pasar yang lemah sangat penting untuk membantu kami mempelajari toleransi kamu terhadap risiko. Nah, di sini kita buat jual sebagian saja teman-teman, kita klik. Oke, kita submit. Nah, di sini muncullah seperti ini teman-teman, yaitu investor moderat. Nah, nanti teman-teman silakan untuk menjawab 6 pertanyaan tersebut untuk menentukan teman-teman itu masuk ke investor yang mana, yaitu ada investor konservatif, investor moderat, dan investor agresif. Jadi di sini nanti Robo itu merekomendasikan profil risiko kita teman-teman. Nah, untuk investor moderat yaitu lebih condong ke obligasi ya. Oke teman-teman, mungkin sekian saja ya video saya kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk saksikan video seputaran reksadana bibit lainnya. Itu ada di playlist YouTube video saya. Nanti untuk linknya saya akan berikan di deskripsi video. Sekian video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.